jangan merasa terpuruk sama pandemi ini gitu. Iya Kita sih, harus keluar dari mungkin kayak zona nyaman kali ya, maksudnya kayak kita harus yakin nanti pasti suatu saat nanti bakalan lebih baik lagi daripada Iya sih. yang ini Iya gitu sih. sih. Welcome to PKL Podcast Kisi Life. Halo kerabat sehat, gimana nih kabarnya? Semoga kerabat sehat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Sebelum podcast ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Kisi TV karena tentunya masih banyak informasi menarik lainnya ya. Nah, podcast Kisi Life kali ini bersama gue Talenta dan tentunya gue nggak sendirian. Hari ini gue udah bersama Lung Ayu Kintania. Halo semuanya, nama gue Lung Ayu Kintania, panggil aja Alung. Oke. Lung, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Kalian Oke. apa kabar? Puji Tuhan sehat juga. Lung, jadi hari ini tuh gue mau ngobrolin tentang dunia per-K-popan nih. Oh iya boleh. Suka kan pastinya? Iya dong. Oke. Gini loh Lung, awal mula lu suka K-pop tuh dari kapan ya? Jadi awal mula gue suka K-pop itu sebenarnya dari drakor dulu sih gitu. Jadi waktu SD kelas 5 itu kan suka ada drakor di TV kan gitu. Zaman-zaman Boys Before Flower Oh, gitu. tahu banget itu gue dulu banget. Nah, itu gara-gara saudara gue tuh nonton gitu. Nah, terus jadi kayak ikutan gitu kan. Jadinya seru juga ya gitu. Jadi ya udah tuh suka K-drama, abis itu lama-lama suka sama gen K-pop generasi 2 itu. Generasi 2 Ya, itu ada apa ada aja tuh? Suju, SNSD Oh, iya, gitu, iya. FX Iya, gitu. iya. Jadi abis dari drakor itu suka sama yang Gen 2 juga, yang K-popnya. Terus berlanjut sampai sekarang sih masih suka K-pop yang Gen 3 sama Gen 4-nya. Wih, sampai Gen 4 ya Iya, sekarang Gen ya? 4. Banyak juga ya. Berarti Alung ngidolain siapa nih? BTS. BTS, banyak banget sih yang ngidolain BTS. Iya, emang sekarang sih lagi hyping banget sih BTS tuh. Berarti ARMY ya sebenarnya Iya. ya? ARMY lovers tuh. Oke. Nah, kamu udah suka BTS tuh dari kapan? Dari mereka debut Tahun? 2013. Sampai saat ini? Iya, itu dari SMP sekitar kelas 8 kalau nggak salah. Berarti 8 tahun ya? Iya sih, 8 tahun. Lama juga ya? Iya. Itu mah sudah melebihi Doi kayaknya. Doi Aduh, gimana? kayaknya lebih awet yang ini sih, yang Oke. BTS daripada Doi. Oke, berarti 8 tahun nih suka sama BTS. Iya. Nah, pasti Alung juga udah kayak tau lah ya positif sama negatifnya nih kan. Selama 8 tahun apa sih yang Alung dapet dari BTS, dari seorang ARMY? Banyak sih positifnya gitu, kayak mereka itu ngebuat lagu tentang love yourself gitu, jadi kayak mencintai diri kita sendiri gitu kan, karena banyak banget milenial sekarang gitu, khususnya yang seumuran kita gitu kan, pasti suka insecure gitu kan, kalau misalkan ngeliat yang lebih cantik atau yang lebih ganteng Membandingkan gitu kan, membandingkan jadinya. diri gitu kan. Nah kalau dari lagu-lagunya itu tuh kita diajarin untuk mencintai diri kita sendiri gitu, jadi kayak setiap manusia itu tuh punya keunikan masing-masing gitu. Berarti rata-rata lagu BTS itu tentang diri sendiri atau gimana? Apa Banyak soal sih, cinta banyak atau? kok. Tapi di album kemarin itu banyak yang love yourself gitu. Sekalian kampanye di ini juga sih, UNICEF kali. Oke. Kalau nggak salah tuh terakhir bulan ini ya. Bulan ini dia comeback lagu apa tuh? Permission to Dance. Iya, itu ada maknanya kan? Iya. Itu apa sih maknanya? Maknanya itu sekarang kan masih pandemi nih. Iya. Jadi di dalam lagunya itu tuh si member-member BTS itu ngajak ke kita, nggak ARMY doang sih, semua yang denger lagu ini tuh jangan merasa terpuruk sama pandemi ini gitu. Kita harus keluar dari mungkin kayak zona nyaman kali ya, maksudnya kayak kita harus yakin nanti pasti suatu saat nanti bakalan lebih baik lagi daripada yang ini gitu sih. Oke. Nah, BTS pasti tuh kalau BTS itu kan idola yang besar banget ya sekarang, udah mendunia banget, lagu-lagunya juga udah top banget dah sampai Billboard gitu kan, sampai nomor 1 rata-rata BTS. Nah, kalau misalnya idol itu pasti ada fans, terus ada haters juga dong. Iya pasti kan? Itu hukum alam sih. Hukum alam kan. Nah, kalau nggak salah tuh aku baca dari
link-link gitu lah ya, artikel gitu. Di Korea itu ada yang namanya saseng ya, saseng. Oh iya, saseng fans. Saseng ya. Ya. Itu maksudnya apa? Saseng fans itu apa? Saseng itu tuh sebenarnya fans sih, cuma mereka itu lebih ke fanatiknya. Jadi kayak mereka kayak nggak tahu batasan diri gitu. Jadi si fansnya ini itu berusaha buat ngedeketin si idol itu. Kayak misalkan nomor HP mereka, terus alamat rumah mereka gitu. Pokoknya kayak berusaha ngedeketin idolnya biar di notice gitu. Tapi dengan cara yang fanatik gitu. Oh, ini ya, misalnya kayak mata-matai gitu, Iya, bisa kayak penguntit terus gitu. kayak ngirim-ngirim barang itu bisa berarti? Bisa, karena biar si idolnya itu tuh inget sama dia gitu rata-rata. Serem juga ya biasanya. berarti kalau kayak gitu. Kalau BTS sendiri ada sasengnya? Ada sih. Bisa diceritain nggak? Aku penasaran. Yang paling keinget itu tuh ada saseng fansnya Jungkook itu. Namanya aku lupa namanya siapa, pokoknya dibilangnya tuh kayak si gadis gak pakai celana pendek. Jadi tuh dia cuma kayak pakai baju atasannya doang gitu, biar si Jungkook itu ngelihat, ngerti nggak? Dia foto? Enggak, jadi tuh waktu di bandara tuh udah berusaha ngedeketin Jungkook gitu, tapi dia nggak pakai celana. Celana pendek kali ya? Iya. Bener-bener pakai celana? Nggak tahu, pokoknya disebutnya tuh gitu kalau sama army gitu. Ditunjukin gak mukanya? Biasanya mukanya ditunjukin waktu itu. Pasti diserang sih pasti sama army. Sebenarnya cantik tapi ya gitu. Ya cantik, tapi kalau misalnya kelakuannya kayak gitu kan mungkin. Sama ini sih ada juga waktu itu cerita. Waktu itu kan BTS kan konser di sini waktu tahun 2017 tuh Wings Tour. Nah kebetulan gue sama teman-teman gue itu kesana gitu kan. Cuma yang nggak ikut nonton konser, cuma kayak pengen lihat suasananya kayak gimana sih gitu kan. Terus pas nyampe sana itu tiba-tiba ada yang nyamperin kita, cewek gitu. Kamu mau nggak nonton konser gitu? Hah? Sebenarnya kalau fans siapa sih yang nggak mau nonton konser gitu? Mau lah. Apalagi gitu. dulu ya sendiri kan. Iya kan BTS. Gitu. Tapi dia itu ngajakinnya secara gimana, kayak kita tuh harus masuk bagaimanapun caranya gitu. Kayak walaupun ngelawan hukum gitu, ngerti nggak? Oh jadi misalnya kita nggak bayar nih, iya, jadi kayak diem-diem. Iya diem-diem gitu. Nah terus teman gue itu tuh ada yang mau ikut gitu kan. Terus ya udah kan teman-teman gue juga pada ikut. Cuma waktu itu gue berempat kan. Jadi 2 teman gue mau ikut ke mereka itu. Nah gue sama temen gue itu kayak yakin gak sih ikut, cuma takut ketangkap gitu kan. Masalahnya ini kan kayak masuk secara paksa gitu loh, gitu kayak nyari jalan biar bisa masuk nonton konser gitu kan. Terus teman gue itu ngingetin, lu kayaknya jangan deh, soalnya nanti kalau ketangkap polisi gimana, terus habis itu masuk penjara gimana. Bahaya gitu juga, iya kan, apalagi pasti kita kan masih di bawah umur kan waktu itu, pasti orang tua harus datang ke kantor polisi gitu kan. Jadi yaudah deh nggak usah gitu. Jadinya gue sama teman-teman gue coba ngomong ke teman gue gitu, kayaknya mending kita nggak usah ikut mereka deh, takutnya bermasalah gitu kan. Terus alhamdulillahnya temen gue mau gitu. Pas balik lagi itu kita baru kepikiran kayaknya tadi itu saseng fans deh. Oh yang tapi itu ya, iya, yang fanatik banget. Masalahnya itu. Tuh dia kayak ayo kita, mereka tuh dia maksa. Iya maksa terus bikin strategi biar bisa masuk gitu. Strategi? Sampai ada strategi? Iya, nggak ngerti deh. Kayak akhirnya gimana? Sih, gitu. Akhirnya ya mereka tetap pergi, kita nggak usah ikutan gitu. Biarin dah kedengeran suara mereka doang gitu, suara BTS-nya maksudnya gitu. Serem di luar. Jadi tuh di tempat konsernya itu tuh di luarnya itu masih kedengeran suara mereka nyanyi gitu. Berarti cuma suara doang udah kayak ada lah ya, gitu kan. Terus abis dari luarnya itu tuh kita di pinggir kaca gitu. Jadi tuh kita kaca, terus ada lorong, terus ada pintu gitu. Nah ternyata itu pintu itu buat masuk konser gitu. Nah itu pasti tahu kan. Bayangin lagi. Dalam pintunya itu tuh kebuka dikit gitu, gara-gara banyak yang pingsan. Awalnya tuh cuma kayak 2, 3, 5, lama-lama tuh puluhan banyak gitu kan, banyak yang pingsan gitu kan. Terus udah pintunya kebuka. Jadinya ya euforia konsernya kelihatan. Terus member BTS-nya juga pada kelihatan gitu. Jadi kayak oh ini
gara-gara nggak ikut mereka jadi dibalas sama Allah gini kali Iya, ya. Gimana nggak tahu sih. Kebaikan. Udah Iya. nolak, tiba-tiba kan dapatnya kayak Iya sih, walaupun pintu cuma terbuka. beberapa menit doang tapi kayak Cukup lah ya, iya, mukanya kelihatan kan? kelihatan banget. Perawakannya kelihatan banget Iya. sih. Udah sih, abis itu Seneng banget gue pasti seneng. seneng banget nyampe rumah itu nggak bisa tidur. Pastilah, kebayang-bayang pasti mukanya. Iya, Ya kan kayak Jungkook, Taehyung, apalagi siapa lagi banyak ganteng banget banget. pokoknya. Iya. Beda dah sama di foto-foto. Iya. Mm. Nah, berarti Saseng itu bisa dibilang fans yang fanatik ya? Bisa Iya. yang fanatik banget. Kayak dia tuh menghalalkan segala cara biar bisa dekat sama idolnya atau di notice gitu. Oke, ngerti. Terus tanggapan Alung sendiri tentang fans-fans yang fanatik itu apa? Tanggapan Alung? Gimana ya? Sebenarnya itu fans mah ada yang biasa aja gitu kan ya. Cuma kalau yang fanatik itu, kalau aku pribadi gitu kayak ya kasihan sih gitu kayak. Padahal di BTS-nya sendiri itu kan dia kan ngeluarin lagu. Aduh, aku lupa judulnya apa. Pokoknya di dalam lagunya itu tuh dibilangnya kita nggak boleh fokus sama BTS doang, jangan sama teori-teori BTS kan. BTS kan banyak teori-teori gitu kan, gitu kan. Fokus sama dunia kita sendiri gitu, kayak belajar atau kerja, sekolah gitu. Jadi jangan terpatok sama BTS doang gitu. Oke. Tuh, berarti buat kalian yang suka BTS dan lain-lainnya jangan terlalu mengidolakan. Boleh mengidolakan ya? Iya, boleh. jangan berlebihan. Gitu. Jangan menomorsatukan mereka daripada Tuhanmu. Ya Allah. Gitu kan jatuhnya. Oke. Terus, oh ya by the way, kamu ada komunitas ya? Komunitas apa tuh? Komunitas dance gitu? Iya, dance cover. Apa namanya? Komunitas apa tuh? Dance cover Luminous Crew. Itu di Depok sih. Di Depok. Iya. Awalnya gimana masuknya? Awal masuknya itu sih diajak sama teman sih awalnya. Jadi tuh awal krunya itu tuh kayak masih dalam tahap pembentukan gitu, belum kayak sekarang gitu. Jadi oh yaudah, Alung ini yuk coba apa sih audisi di sini gitu kan. Terus iseng nyoba, keterima gitu ya udah deh. Oh berarti dari iseng-iseng ya, iseng-iseng Iya sih, sampai sekarang latihan. Tapi kan lagi pandemi ya. Iya. Berarti latihannya online. Lucu ya kalau misalnya enggak sih, ini ya bukan Zoom gitu ya? Enggak. Bukan Zoom. Jadi kayak kita start video, terus jadi tuh di setiap project gitu ada yang salah satunya itu ngedetail gitu, detail gerakannya. Jadi nanti pas kita udah start video sama si detail gerakannya itu dikasih tahu nih, Alung kamu salah ini nih gitu. Oh berarti nanti bikin video lagi minggu depannya sama gerakan yang udah dikirim detail kemarin. Oh gitu, jadi store ya, bukan iya kayak gitu. store gitu. Ya sih kalau di Zoom atau Jimit pasti susah juga ya kan? Susah pasti internet, sinyalnya, terus apalagi kuota. lucu. Oke, gitu sih. Terus nih, aku pengen nanya, kalau kan BTS ada 7 orang ya? Iya. Ada 7 orang. Udah pada wamil? Belum ya. Sedih banget kalau misalnya wamil ya. Nah, kalau misalnya mereka wamil, salah satu dari mereka wamil, mereka atau dari agensinya itu akan gimana ya? Kayak bakal comeback lagi nggak tanpa si personil ini? Atau menunggu personil ini balik lagi? Kurang tahu sih itu sebenarnya dari agensinya sendiri gimana, dari Big Hit-nya itu. Mungkin nunggu atau mungkin BTS ada konten-konten sambil nungguin member yang pulang wamil apa gimana. Soalnya dari berarti tergantung agensinya ya? Iya, dari BTS-nya sama agensinya belum ngasih tahu gimana nanti buat kedepannya gimana. Berarti belum pada wamil tuh? Belum. Mereka belum. Kapan ya? Masih lama. Nggak tahu sih. Pokoknya tiba-tiba besok wamil gitu. Tapi sedih banget sih kalau misalnya wamil. Sedih sih. Terus apa lagi ya aku pengen tanyain? Oh iya, ini BTS itu kan sempet apa tuh yang di McD? BTS meal. Ya, BTS meal. Beli gak? Nggak dapet. Serius. Jadi tuh seharusnya itu kan acaranya selama sebulan gitu kan? Acaranya sebulan? Iya, seharusnya sebulan. Tapi nggak tahu kenapa cuma sehari doang. Yang pas yang awal-awal itu. Besoknya lagi tuh udah
udah pada tutup gitu, maksudnya udah kayak nggak nerima orderan BTS meal gitu. Udah kehabisan. Nggak tahu udah habis atau emang Astaga. gimana. Kurang ngerti itu. Oh, iya sih. Soalnya baru keluar juga itu udah banyak banget. Iya. Udah bener-bener langsung McD langsung diserbu sama Warna Army gitu kan. Iya, bener. Terus yang aku penasaran lagi ini, kenapa sih kalau misalnya para fans ini, fans para idola ini, kayak kalau misalnya aku lihat di IG atau di YouTube, kayak misalnya komen-komenannya ya, kalau aku baca, sebenarnya kita nggak menjatuhkan mereka atau mungkin salah ngomong atau gimana, tapi itu kayak langsung sekali disentil gitu, langsung kayak dimarahin, langsung dicecer sampai bisa aja kita bikin video klarifikasi. Kenapa gitu ya? Kenapa mereka langsung sebegitunya marah? Padahal kita salah ngomong atau gimana gitu. Mungkin beberapa ada yang salah ngomong, beneran salah ngomong, tapi ada juga yang kayak sengaja biar pamornya naik gitu. Karena nggak tahu sih dari pemikiran gue, tapi kalau misalkan salah minta maaf gitu. Maaf dulu ya semuanya. Jadi tuh kayak public figure di Indonesia itu kalau misalkan nyebut BTS gitu atau ya ARMY gitu pasti bakalan naik gitu kan. Iya sih, sekali ngomong ya, iya. ARMY atau kita, gue ARMY nih, atau nggak cuman bawa ini doang, apa? Lightstick langsung kayak, wah. Iya. Iya, jadi kayak tergantung si orangnya itu nyebut BTS-nya gimana gitu. Kalau misalkan dia ngejelek-jelekin, wajar dong kalau fans marah gitu, ngejelek-jelekinnya gitu. Apalagi menjatuhkan ya, melecehkan gitu. apalagi ya kan pasti bisa. Soalnya BTS tuh dari awal debut itu tuh gimana ya, perjuangannya itu bener-bener parah banget sih. Bisa gitu ya. Sedikit aja bagi yang kepo nih, siapa sih BTS, gimana perjuangannya, bisa didengarin. Gimana ya, sebenarnya panjang banget sih perjuangan BTS dari awal sampai sekarang ini. Dari awal BTS mau debut aja gitu, banyak yang nggak suka karena konsepnya itu beda sendiri dari yang lainnya, grup lain gitu. Kayak beda, mereka tuh out of the box banget gitu. Musik-musiknya ya? Iya, genre musiknya beda banget gitu. Terus kayak banyak yang nggak tahu sih, netizen di sana itu pada bilang nih member ini nggak cakep gini gitu, kayak mendiskriminasi banget gitu. Kayak jadinya membandingkan sama boyband yang lainnya. Gitu. Oke gitu. Gitu sih. Cuma makin lama BTS ini tuh nunjukin. Parah gitu. Itu bener-bener hebat banget, sampai sekalinya comeback tuh itu lagu bisa langsung masuk Billboard nomor 1. Langsung kayak wow, meledak sih kayak gitu kan. Berarti keren banget sih kalau misalnya boyband, girl band kayak gitu-gitu ngebentuk gimana ya, kayak debutnya pun gak main-main kan, pasti mereka kayak latihan terus menerus kayak dan mati-matian pulang sebenarnya malam. Idol K-pop itu sama-sama berusaha sih kalau kata aku. Cuma kalau BTS itu tuh karena dari agensi kecil gitu, bener-bener kayak siapa sih bikin gitu. Mungkin kalau netizen bilangnya gitu, kayak dibilangnya Nugu tuh siapa gitu. Siapa sih gitu sih, kayak belum terkenal banget. Berarti gitu. Agensi, yang aku tahu sih agensi itu yang 3 besar ya. Yang 3 besar itu apa sih? SM, JYP sama YG. Berarti yang BTS ini dulu belum terkenal banget sih. Bahkan nggak terlihat ya. Iya. Tapi keren sih, BTS berarti bisa membawa nama agensinya tuh harum sampai sekarang udah ada TXT dan sebagainya. Ikut tahu. Karena lumayan juga gue ngikutin K-pop kayak gitu sih. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu nih obrolan kali ini ya. Terakhir bisa disebutin nama IG-nya, IG komunitas. Ya. Kalau kepo sama gue, ini IG-nya Alung Ayu 24. Kalau yang komunitas dance cover itu bisa cek di YouTube Luminous Crew, itu pakai caps lock, sama di IG itu luminouskrew.ofc. Nanti ada tulisannya kok, tenang aja. Oke, kerabat sehat.
Terima kasih ya sudah menyaksikan Kisi Live kali ini. Sampai jumpa di podcast yang akan kami buat. Bye, see you next time.